Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem nonaktif, Joni Plate akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Usai pemeriksaan, Plate pun langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi proyek BTS 4G ini bukan pidana biasa. Nilai kerugiannya fantastis. Dari alokasi anggaran lebih dari 10 triliun rupiah, nilai kerugian negara mencapai lebih dari 8 triliun. Joni Plate ditetapkan jadi tersangka atas perannya sebagai Menkominfo dan kuasa pengguna anggaran bakti Kominfo. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Ketua Umum Partai Nasdem langsung bereaksi. Ia mengatakan menghormati proses hukum terhadap Joni Plate. Ia juga meyakini apa yang menimpa Sekjen Partai Nasdem bukan intervensi politik. Perihal nasib Menteri Nasdem di kabinet usai Joni Plate jadi tersangka, Surya bilang itu hak prerogatif Presiden. Dari proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif Presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah. Penetapan Joni Plate sebagai tersangka tak hanya mengundang reaksi elit Partai Nasdem. Hanya berjarak jam, bakal calon presiden yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, datang mendadak ke Nasdem Tower menemui Surya Paloh. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah penetapan Menkominfo Joni G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek Menara BTS 4G, berembus isu reshuffle kabinet. Kita tanyakan hal ini, saudara, langsung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Jona, selamat petang. Jadi kemarin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu menyerahkan nasib Menteri Nasdem kepada Presiden. Lalu mulai juga ada usulan dari sejumlah politisi partai koalisi pendukung pemerintah ini agar Presiden segera melakukan reshuffle. Adakah atau sudahkah Anda mendapat informasi misalnya terkonfirmasi akan ada reshuffle dalam di kabinet dalam waktu yang dekat ini, dan termasuk juga nasib dari atau siapa ya gitu yang akan menjadi pengganti Joni Plate ini? Ya, selamat petang Nilu dan saudara. Jadi terkait dengan siapa pengganti Joni G. Plate ini sebenarnya masih menjadi teka-teki. Seperti ketahui bahwa reshuffle sendiri memang menjadi hak prerogatif Presiden, tapi memang tidak salah kalau kita menerka siapa yang akan menggantikan. Kalau kita menghitung mundur, khususnya dalam kurun waktu seminggu ini, di mana sebelumnya ada Ketua Umum Perindo yang sempat dipanggil Presiden Joko Widodo dan sempat berembus akan menggantikan Menkominfo, sebenarnya ini juga masih sumir apakah beliau akan mengganti atau tidak. Jadi memang untuk siapa penggantinya, apakah berasal dari Nasdem ataupun dari orang partai ataupun dari non partai, ini sebenarnya masih menjadi rahasia atau internal dari Presiden. Nah, kalau kita melihat lagi apa yang menjadi dinamika politik saat ini, banyak sekali yang mungkin mengaitkan terkait dengan isu dari reshuffle ini juga
mengenai dari posisi Nasdem yang ada di koalisi yang tampaknya semakin berkurang atau mungkin tidak terlalu dekat dengan istana. Apakah nanti reshuffle ini akan dikaitkan atau disangkutkan dengan adanya semua menteri ada di Nasdem, atau mungkin ini hanya terkait dengan jabatan dari Johnny G. Plate sendiri. Seperti kita tahu bahwa di kabinet saat ini ada 3 menteri yang berasal dari Nasdem, ada Menkominfo, ada Menteri Pertanian, ada Menteri LHK. Dan terkait dengan menteri tersebut, memang dari 3 jabatan menteri ini seluruhnya adalah kader atau loyalis dari Nasdem. Apakah nanti ketika reshuffle 3-tiganya akan kena ataupun hanya jabatan dari Menkominfo saja yang akan digantikan? Mengenai pengganti, kami sudah menghubungi dari istana dan tidak ada jawaban, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif presiden. Jadi memang tidak ada seperti kisi-kisi atau mungkin dari sumber yang bisa dipercaya terkait dengan pengganti. Memang banyak sekali nama yang beredar, tapi untuk siapa penggantinya memang dari pihak Nasdem juga menyerahkan kepada istana apakah ada upaya mengganti dari pihak dari Nasdem pun ataupun dari pihak dari partai lain. Jadi memang saat ini nih loh, kita masih menunggu siapa pengganti Menkominfo. Jadi memang masih teka-teki dan ini masih menjadi internal dari istana sendiri. Baik, kalau soal reshuffle itu masih tanda tanya begitu, apakah akan dilakukan segera? Nah, sementara ini siapa yang akan menjadi pelaksana tugas untuk Menkominfo? Ya nih loh, untuk PLET diserahkan kepada ad interim, jadi memang tidak disebutkan siapa nama dari ad interim tersebut. Tapi memang kalau kita dari kesibukan dari presiden, memang mungkin dalam waktu dekat akan disampaikan. Atau mungkin ini menunggu langsung siapa Menkominfo yang baru. Jadi memang tidak usah diserahkan kepada ad interim. Jadi memang untuk mengisi tugas atau mengisi sampai rangkaian selesainya 2024, jadi mungkin akan ada nama yang langsung disebut untuk bisa menggantikan secara resmi khususnya Johnny G. Plate. Untuk siapa nama ad interim disebut memang tidak disebutkan secara lugas, baik nama ataupun jabatan. Tadi memang dari istana pun tampaknya masih belum terburu-buru atau belum secara lugas menyebutkan siapa pengganti khususnya atau PLT dari Menkominfo sebelumnya, itu Johnny G. Plate. Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.